Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Abdul Hafiz, Prodi Teknik Metalurgi dari kelas Bela Negara F, NIM 116-2050. Di sini saya akan membahas tentang kewaspadaan nasional. Nah, kewaspadaan nasional itu suatu kualitas kesiapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungan dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu ancaman. Nah, di sini gue akan menjelaskan jenis-jenis ancamannya. Pertama itu ada ancaman militer. Nah, ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer terhadap integrasi nasional lebih berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Nah, ini tuh contoh-contohnya dari ancaman militer. Nah, ancaman militer dari luar negeri itu kayak agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata atau spionase, sabotase, atau akses teror dari jaringan internasional. Nah, ancaman dari dalam negerinya itu yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan, dan berbau sara, gerakan separatis, atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Nah, di sini ada Nangro Aceh Darussalam atau Papua Aceh Merdeka. Nah, di sini dia ingin membuat negara sendiri. Itu kasusnya adalah dalam negeri. Terus ada Patok yang di Kalimantan, perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Itu patoknya itu setiap tahunnya selalu maju dan itu sangat merugikan bagi keutuhan wilayah Indonesia. Itu termasuk ancaman dari luar negeri. Nah, yang ketiga itu ada foto nelayan Cina yang memancing atau mengambil ikan dari wilayah Indonesia. Nah, itu sangat merugikan bagi sumber daya alam Indonesia yang sudah diambil sama orang lain. Kita termasuk ancaman dari luar negeri. Dan terus besok ada gerakan Papua Merdeka. Itu upaya membuat negara sendiri oleh daerah di daerah Papua. Dan itu juga membahayakan, termasuk ancaman dalam negeri. Nah, dan kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, contohnya ancaman non-militer itu pengaruh dengan gaya hidup kebarat-baratan gitu. Kenapa ini termasuk ancaman? Karena dari kita bergaya hidup seperti kebarat-baratan, kita tidak punya karakter dari bangsa ini sendiri di dalam diri kita. Nah, yang kedua itu tidak mencintai budaya sendiri. Banyak dari kita yang sudah tidak peduli dengan budaya sendiri, dan bahkan malu untuk mengakui bahwa ini budaya dari Indonesia. Bahkan tetapi budaya kita tuh sangat bagus dan orang luar pun menghargai budaya kita. Tapi kenapa kita banyak yang malu untuk mengakui kalau itu budaya kita? Bahkan sampai negara seperti Malaysia yang mengakui reok Ponorogo sebagai budaya dari Malaysia. Itu sangat berbahaya. Yang kedua, tidak menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini juga termasuk ancaman karena tidak menggunakan produk dalam negeri itu berarti tidak menghargai produksi dari Indonesia tersebut. Dan itu juga termasuk ancaman. Habis dari globalisasi, korupsi juga sangat merugikan Indonesia karena banyak uang yang disalahgunakan oleh para koruptor itu. Terus ancaman non-militer juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ciri-ciri ancaman non-militer adalah tidak bersifat fisik atau bentuknya tidak terlihat. Ya, seperti korupsi kan tidak bersifat fisik tapi sangat merugikan. Nah, ini bentuk-bentuk kewaspadaan Indonesia terhadap ancaman. Pertama itu berpegang teguh terhadap dasar negara, yaitu Pancasila, meningkatkan wawasan kebangsaan. Kualitas wawasan kebangsaan pada skala nasional yang sangat bergantung dari kualitas wawasan kebangsaan dari masing-masing daerah, berpikir integralistik, meresapi kembali cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, membina kerukunan umat beragama, meningkatkan ketakwaan, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dipeluk, serta kepercayaan yang diyakininya. Terus yang kelima, meningkatkan ketaatan pada hukum dan moral serta ajaran agama,
Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan kritis. Yang terakhir, meningkatkan patriotisme dan kesetiakawanan. Ini daftar pustakanya. Ini sumber-sumber yang saya ambil. Dan terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Semoga kalian suka.